Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang bisnis analitik basic. Sebelumnya perkenalkan nama saya Faris Karira Salsabila dan rekan-rekan saya yaitu Amelia Rahma Hanifah, Anissa Salsabila, Raden Roro Anaira Quintadira, dan Muhammad Rizky Subagjo. Boleh di next. Di sini ada beberapa daftar isi. Yang pertama ada descriptive analytics, yang kedua ada predictive analytics, yang ketiga ada perspective analytics, dan yang keempat ada pengertian dan peran analytics dalam strategi bisnis, dan juga yang terakhir ada penerapan analytics dalam strategi bisnis. Boleh di next. Jadi pada bab 1 ini menjelaskan tentang descriptive analytics yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Descriptive analytics itu adalah proses mengolah data mentah menjadi informasi yang lebih bermakna. Tujuannya untuk menjawab pertanyaan apa yang terjadi berdasarkan data yang sudah ada atau data historis. Jadi intinya kita ngelihat ke belakang untuk memahami kondisi yang sudah terjadi. Di sini berikut ada karakteristik utama dari descriptive analytics, yaitu fokus pada data historis, yang kedua ada melakukan peringkasan data, yang ketiga ada menggunakan visualisasi, untuk menjadi dasar analisis selanjutnya yaitu fondasi. Jadi bisa kita lihat contohnya itu menghitung angka penjualan per bulan untuk mengetahui apa yang akan kita lakukan setelah kita kita menghitung angka penjualan itu per bulan. Terus di sini ada alat dan teknik umum untuk menjalankan proses deskriptif analitik. Terdapat berbagai alat dan teknik yang dapat digunakan. Yang pertama itu ada Microsoft Excel untuk mengolah data dan pivot table, ada Tableau atau Power BI untuk visualisasi, yang ketiga ada Google Analytics untuk analisis website, yang keempat ada SQL untuk ambil data dari database, yang terakhir ada Python atau R, bahasa pemrograman untuk analisis statistik yang akan kita gunakan. Nah, teknik-tekniknya itu ada agresi data, visualisasi data, ringkasan statistik, analisis tren, dan juga segmentasi. Jadi kesimpulannya, deskriptif analitik ini membantu kita memahami apa yang sudah terjadi dan ini menjadi dasar penting sebelum kita lanjut ke analisis yang lebih lanjut, seperti prediktif dan juga perspektif. Next. Selanjutnya, pada bab ini saya akan menjelaskan mengenai predictive analytics, yaitu salah satu bagian penting dalam bisnis intelligence dan analytics. Jadi, predictive analytics ini adalah teknik analisis data yang digunakan untuk memprediksi di kemungkinan kejadian di masa depan dengan memanfaatkan data historis dan model analisis tertentu. Jadi, jika sebelumnya bisnis intelligence ini hanya berfokus pada apa yang sudah terjadi, maka predictive analytics akan melangkah lebih jauh dengan mencoba menjawab pertanyaan apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi konsep dasarnya adalah bahwa data di masa lalu biasanya memiliki pola tertentu. Pada pola inilah yang akan kemudian dipelajari oleh model sehingga dapat digunakan untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Misalnya jika sebuah produk selalu mengalami peningkatan penjualan pada periode tertentu, maka sistem dapat memprediksi bahwa pola tersebut kemungkinan akan ulang terjadi. Kemudian ada tujuan dari predictive analytics, yaitu tidak hanya sekedar membuat prediksi, tetapi juga membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih strategis. Dengan adanya prediksi ini, perusahaan dapat mengantisipasi resiko sebelum terjadi, seperti potensi penurunan penjualan atau pelanggan yang akan berhenti. Selain itu, perusahaan juga dapat memanfaatkan peluang seperti penentuan produk mana yang perlu ditingkatkan produksinya. Kemudian dalam penerapannya, predictive analytics ini memiliki beberapa tahapan. Proses dimulai dari pengumpulan data historis yang relevan seperti data penjualan atau data pelanggan, kemudian data tersebut melalui data pre-processing yaitu pembersihan dan transformasi agar data siap digunakan. Setelah itu dipilih model analisis yang sesuai, lalu dilakukan proses training agar model dapat belajar dari data. Selanjutnya, model dievaluasi untuk melihat tingkat akurasinya. Jika sudah cukup baik, model akan digunakan untuk melakukan prediksi dan menghasilkan insight yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, ada beberapa teknik utama dalam predictive
analytics ini. Yang pertama adalah regresi yang digunakan untuk memprediksi nilai numerik, seperti jumlah penjualan atau harga produk. Kedua itu ada klasifikasi yang digunakan untuk memprediksi kategori, misalnya apakah pelanggan akan berhenti menggunakan layanan atau enggak. Kemudian yang ketiga adalah time series analis, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis data berdasarkan waktu seperti prediksi penjualan bulanan atau permintaan produk pada periode tertentu. Selanjutnya ada predictive analytics memiliki banyak kelebihan. Salah satunya adalah membantu perusahaan menjadi lebih produktif karena keputusan dapat diambil sebelum sesuatu masalah benar-benar terjadi. Selain itu, penggunaan data membuat keputusan menjadi lebih objektif dan mengurangi ketidakpastian. Namun, predictive analytics ini juga memiliki keterbatasan. Hanya hasil prediksi tidak selalu akurat karena masa depan tidak hanya dipastikan sepenuhnya. Selain itu, kualitas hasil sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Jika data yang digunakan tidak lengkap atau bias, maka hasil prediksi juga biasanya akan menyesatkan. Kemudian dalam praktiknya, predictive analytics ini sudah banyak digunakan di berbagai industri, misalnya pada e-commerce untuk memberikan rekomendasi produk kepada pelanggan. Di sektor perbankan juga digunakan untuk mendeteksi aktivitas fraud atau menilai resiko kredit. Kemudian di bidang marketing digunakan untuk menentukan target pasar yang lebih tepat. Bahkan dalam operasional bisnis sehari-hari, predictive analytics ini juga digunakan untuk memprediksi penjualan dan mengatur strategi stok barang. Kemudian dapat disimpulkan predictive analytics ini merupakan alat yang sangat penting dalam era digital saat ini. Dengan memanfaatkan data yang dimiliki, perusahaan tidak hanya dapat memahami masa lalu, tetapi juga dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan dengan lebih baik dan lebih terarah. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya yaitu perspektif analitik. Perspektif analitik merupakan tahap lanjutan analisis data yang tidak hanya melihat apa yang terjadi atau deskriptif dan apa yang mungkin terjadi atau prediktif, tetapi juga memberikan rekomendasi tindakan terbaik. Pendekatan ini membantu mengambil keputusan yang lebih tepat, mengurangi resiko, serta meningkatkan efisiensi dan keuntungan berbasis data. Next. Cara kerja perspektif analitik adalah dengan menggabungkan data historis, model prediktif, prediksi, serta algoritma optimasi dan simulasi untuk menghasilkan keputusan terbaik. Teknik yang digunakan meliputi optimasi, simulasi Monte Carlo, dan mesin learning dan AI dengan menerapkan di berbagai bidang seperti bisnis, logistik, keuangan, dan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas keputusan. Next. Contoh preskriptif analitik adalah saat prediksi penjualan turun 10%, lalu diberikan solusi seperti diskon dan promosi. Pendekatan ini membantu keputusan lebih akurat dan langsung bisa diterapkan, namun membutuhkan data berkualitas, model yang kompleks, serta teknologi dan keahlian tinggi dengan tools seperti Python, R, dan Power BI. Selanjutnya adalah pengertian analytics dalam strategi bisnis. Analytics dalam strategi bisnis adalah proses penggunaan data untuk membantu perusahaan dalam memahami kondisi bisnis dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Next. Selanjutnya, peran analytics dalam strategi bisnis. Yang pertama itu meningkatkan pengambilan keputusan, membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih akurat berdasarkan data, bukan hanya intuisi. Yang kedua, mengidentifikasi peluang dan risiko. Data dapat digunakan untuk melihat peluang bisnis baru serta potensi risiko yang mungkin terjadi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional, membantu menemukan proses yang kurang efektif sehingga dapat diperbaiki untuk menghemat waktu dan biaya. Yang keempat, ada memahami perilaku pelanggan. Analytics membantu mengetahui kebutuhan, kebiasaan, dan preferensi pelanggan. Yang terakhir, mendukung perencanaan strategi. Dengan analisis data dan prediksi tren, perusahaan dapat merancang strategi jangka panjang yang lebih terarah. Next. Berikut adalah peran analytics dalam bisnis strategi dan implementasinya pada dunia nyata. Manfaat analytics di strategi bisnis. Yang pertama, meningkatkan kualitas strategi. Analisis data menggeser pengambilan keputusan dari berbasis intuisi menjadi berbasis bukti, memungkinkan para pemimpin untuk memahami pasar, mengantisipasi perubahan, dan memilih strategi jangka panjang yang lebih baik.
Yang kedua, strategi jangka panjang. Analisis prediktif dan preskriptif membantu para eksekutif memprediksi penggerakan pasar, tindakan pesaing, perilaku pelanggan, kebutuhan sumber daya, yang memungkinkan perencanaan yang proaktif daripada respon yang reaktif. Yang ketiga, identifikasi pertumbuhan peluang dan risiko. Analisis mengungkap pola yang menunjukkan segmen pasar baru, peluang produk, risiko yang muncul, hambatan operasional. Organisasi dapat menjalankan simulasi dan analisis skenario untuk memilih jalur terbaik ke depan. Yang keempat, menyelaraskan tujuan organisasi di seluruh departemen. Dashboard, KPI, dan model analitik menciptakan pemahaman bersama di seluruh bidang keuangan, pemasaran, operasional, dan kepemimpinan. Penyelarasan ini meningkatkan koordinasi dan kelincahan. 5. Mendorong keunggulan kompetitif. Analitik sebagai sumber daya strategis sesuai dengan teori-teori strategis utama, yaitu RBV. Analitik adalah kemampuan langka dan berharga yang tidak mudah ditiru oleh pesaing. Di CV, analitik memungkinkan adaptabilitas dan respon cepat terhadap pergeseran pasar. TOE, tekanan eksternal mendorong adopsi analitik sehingga meningkatkan daya saing. Yang keenam, meningkatkan kinerja keuangan, operasional, dan pelanggan. Analisis data meningkatkan kinerja dalam keuangan, yaitu profitabilitas dan return on investment, operasi, efisiensi, pengurangan pemborosan, inovasi, pengembangan produk yang lebih cepat, hubungan pelanggan, kepuasan, dan retensi yang lebih tinggi. Kemudian ini adalah implementasi di dunia nyata yang mengambil dari contoh Amazon. Amazon menggunakan model prediktif untuk yang pertama mengoptimalkan inventaris, kedua memprediksi permintaan, ketiga memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi. Hal ini mengurangi biaya dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sekian presentasi kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa pada kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.